Selamat sore, kembali lagi bersama saya, Fransiskus Panca Juniawan. Kali ini kita akan masuk ke materi keamanan komputer pertemuan yang ketiga ya. Nah, masih sama, mengikuti pertemuan yang minggu kemarin. Materi yang kita pakai masih dari koordinator Bapak Hadi Santoso ya. Namun, kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai materi antivirus. Oke. Masih sama juga, ini adalah buku referensi yang akan digunakan selama mata kuliah ini. Materi yang kita gunakan juga masih menggunakan materi dari iClass eCouncil. Ya. Oke. Nah, ini adalah materi yang kita dapat dari iClass eCouncil dari CSU. Jadi, modul yang ketiga ini adalah mengenai protecting systems using antivirus. Ya. Bagaimana kita melindungi sistem menggunakan antivirus yang kita miliki. Nah, walaupun materi yang kita gunakan ini adalah materi yang bersumber dari tahun 2011, tapi tidak ada masalah ataupun tidak ada perbedaan yang besar dibandingkan dengan yang sekarang, karena konsep yang masih sama antivirus pada tahun 2011 dan antivirus zaman yang sekarang. Walaupun ada perbedaan sedikit, tapi tidak ada masalah. Secara garis besar itu masih sama. Oke. Ini hanya ada cuplikan sedikit security news mengenai pasar ataupun banyaknya orang yang menggunakan antivirus dalam ini ya, dunia IT kita ya. Ini kita lakukan saja. Nah, inilah secara garis besar haluan dari materi ataupun modul yang akan kita bahas kali ini. Nah, yang pertama itu adalah the most dangerous computer viruses of all time. Nah, jadi masih sama ya seperti minggu kemarin, kita juga akan menggunakan ataupun membaca materi yang berbahasa Inggris. Nah, masih sama, kita juga akan sama-sama mempelajari bahasa Inggrisnya ya, mengartikannya satu persatu. Tapi itu tidak apa-apa. Yang namanya belajar pasti akan pelan-pelan ya kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama adalah the most dangerous computer viruses of all time. Nah, jadi di bagian ini kita akan membahas sedikit apa-apa saja virus yang populer yang pernah ada di muka bumi ini yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi dunia IT pada zamannya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah introduction to antivirus software. Jadi ada beberapa macam antivirus yang populer di dunia ini. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian bagaimana cara antivirus itu bekerja? Ya. Tentu ada konsepnya, ada mekanismenya, dan metode yang mereka gunakan untuk mendeteksi suatu virus di dalam komputer. Oke, kemudian ini secara garis besar ya, antivirus di tahun 2011. Kemudian yang kelima adalah steps to install. Pada komputernya kita, mungkin akan kita lewatkan sedikit. Kemudian bagaimana kita mengetes ataupun kita menguji kinerja dari sebuah antivirus yang sudah kita pasang di komputernya kita. Kemudian metode ataupun trik tips bagaimana kita memilih antivirus yang bagus untuk komputer kita. Kemudian ini
Iya, salah satu produk dari antivirus. Kemudian ini juga salah satu produknya. Dan yang terakhir ada antivirus security checklist. Ya, oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, ini adalah modul flow-nya ya. Jadi kita fokus ke bagian ini dulu. Yang pertama adalah introduction to antivirus software. Nah, ini ya, the most dangerous computer viruses of all time. Jadi kita diajak untuk mengetahui dan mempelajari apa-apa saja virus-virus yang pernah ada di muka bumi ini yang menyebabkan kerugian baik material maupun yang lainnya bagi dunia IT komputer di kehidupan manusia ya. Jadi ini in the past few years numerous PCs have been infected by computer virus and there have been computer virus that affected the global economic growth drastically. Jadi pada saat itu ataupun meskipun sampai saat ini ya masih sama juga, pasti telah ada virus yang menyerang ya, tetap menyerang, tetap berkembang untuk menyebabkan kerugian bagi pengguna IT ya. Dan dampaknya adalah ini ya, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara drastis di dunia ya. Kemudian kita ketahui ataupun diberikan di sini ada top 10 most destructive computer virus ya. Ada 10 terbaik dalam hal menyebabkan kerusakan bagi dunia IT ya. Yang pertama ada virus ini, virus C. Nah, ataupun yang lebih dikenal sebagai virus Chernobyl. Nah, kalau karena sudah nonton ataupun pernah baca serial ini ataupun artikel mengenai Chernobyl, Chernobyl itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia yang meletus pada tahun, kalau tidak salah itu 1984 atau 86 begitu. Nah, kenapa dikaitkan dengan virus ini? Virus C ini dipublish ataupun dijalankan pertama kali pada tanggal yang sama di mana PLTN Chernobylnya itu meledak. Nah, jadi tanggalnya sama ya, bukan tahunnya sama, cuman tanggalnya yang sama, maka dikaitkan ke virus Chernobyl. Nah, C ini adalah inisial dari si pencipta dari virus ini. Nah, estimated damage-nya, perkiraan kerugiannya adalah 20 sampai 80 million dollars worldwide. Sedunia ini kerugiannya adalah 20 juta sampai 80 juta dolar. Nah, C ini adalah orang Taiwan ya, maaf. Unleashed from Taiwan in June of 98. Nah, jadi C ini ada dua kali ya, publishnya dua kali gitu. Yang pertama itu adalah tanggal yang sama di Chernobyl, yang kedua adalah versi yang keduanya lebih upgrade lagi begitu. Nah, kemudian virus yang kedua, yang top 10-nya adalah Melissa ya. Nah, Melissa ini publish di tahun 99. Ya. Tidak jauh dibanding dengan yang virus Chernobyl atau virus C. Virus Melissa itu mengakibatkan 300 sampai 600 juta dolar. Nah, kemudian virus I Love You ya, tahun 2000
itu menyebabkan kerugian perkiraannya adalah 10 sampai 15 miliar dolar. Jadi sangat banyak sekali ya. Nah, yang I love you ini dia pakai perantara email dalam penyebaran virusnya. Kemudian virus code red itu tahun 2001 perkiraan kerugiannya adalah 2 miliar sampai 600 juta dolar ya. Kemudian SQL Slammer tahun 2003 perkiraan kerugiannya adalah low in dollars and cent karena dia publish-nya itu di hari Sabtu. Jadi akibat ininya cost-nya secara material itu low, rendah. Tapi virus ini juga mengakibatkan 500.000 server seluruh dunia dan mengakibatkan ini ya, Korea itu Korea Selatan down. Server di Korea Selatan itu down sampai selama 12 jam karena virus ini. Kemudian virus Blaster di tahun 2003 ya, virus yang sama. Kerugiannya ada 2 sampai 10 miliar dolar. Terinfeksinya adalah ratusan sampai ribuan PC. Kemudian ada virus Sobek ini, perkiraan kerugiannya adalah 5 sampai 10 miliar, lebih dari 1 juta PC yang terinfeksi di seluruh dunia. Kemudian virus Beagle tahun 2004, perkiraan kerugiannya adalah tens of million, berarti 10 jutaan dolar gitu. Kemudian virus Maidum tahun 2004, perkiraan kerugiannya adalah mengakibatkan 10% pengguna internet secara global menjadi slow ya, koneksi internet menjadi lambat. Kemudian web load times, waktu load sebuah website meningkat menjadi 50%. Jadi dia menyerang jaringan selain koneksi internet yang menjadi lebih lambat, ya, kita membuka sebuah situs itu persentasenya mengalami kelambatan 50%. Kemudian virus SARS itu tahun 2004, estimasi kerugiannya adalah sepuluhan juta dolar ya. Oke. Kalian bisa baca ini ya, top 10 virus around the world di Google ya. Itu akan ada banyak sekali informasi mengenai itu karena memang diingat sebagai sejarahnya kita. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke introduction to antivirus software. Nah, jadi kenapa orang buat antivirus? Karena ada virus gitu. Jadi kalau dirunut sejarahnya, ada virus dulu tercipta, baru orang berpikir bagaimana cara menghilangkan, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari si virus tersebut. Maka diciptakanlah sebuah antivirus, produk antivirus. Ini ya. Nah, a computer connected to the internet is always at high risk. Maaf. Setiap komputer yang terkoneksi ke sebuah jaringan itu akan mengalami ataupun terkena resiko yang lebih besar. And it's always recommended to install antivirus software on the system. Dan kita sudah sewajarnya ya disarankan untuk menginstall antivirus di setiap PC yang kita gunakan. Ya. A computer virus can degrade the performance of a computer. Nah, sebuah virus yang kalau sudah terinfeksi ke PC-nya itu bisa menyebabkan perlambatan kinerja dari PC tersebut. Ya. And can delete the stored computer data. Nah, virus tersebut juga bisa menghapus, merusak ya
data-data yang kita simpan dalam hard disk di PC kita. An antivirus program protect the computer against viruses, worms, spywares, trojan, dan lain-lain. Nah, sebuah antivirus, program antivirus itu digunakan tujuannya untuk ini ya, mendeteksi, menghilangkan, menghapus virus, worm, spyware, sama trojan. Itu. Nah, apa sih virus, worm, spyware, sama trojan? Itu adalah jenis-jenis dari malware ya. Jadi sebuah antivirus juga bisa mendeteksi atau menghapus tidak hanya virus, jadi juga bisa menghapus worm, menghapus mendeteksi spyware, dan juga menghapus trojan yang ada pada PC-nya kita. Oke, kemudian, nah ini adalah kenapa kita membutuhkan sebuah antivirus itu ya. Apa sih pentingnya antivirus itu? Nah, latar belakangnya adalah ini. Today in the digital domain, sekarang ini di zamannya digital, lots of data is stored on computer. Ada banyak data yang kita simpan di komputer. And it has become significant to protect the data. Dan itu menjadi hal yang wajib, yang mutlak ya, yang harus kita lindungi. Ya, ini adalah melindungi data yang tersimpan di PC-nya kita. Kemudian, when a PC is connected to the internet, the PC has to combat different malicious program. Ketika kita connect ke sebuah jaringan, entah itu WiFi, entah itu kuotanya kita, paketnya kita, entah itu kabel jaringan, ya, yang penting dia terkoneksi ke jaringan internet, ya. Sebuah PC memiliki risiko untuk terinfeksi dan terkena beberapa jenis dari program malicious, program yang jahat ya. Di antaranya adalah virus, worm, trojan, spyware, dan adware. Nah, kalau adware ini, mungkin saya jelasin dulu ya, satu persatu. Kalau virus, itu konsepnya adalah dia bisa menyebar secara otomatis ya. Sama seperti virus di tubuhnya manusia, dengan perantara tertentu dia bisa menyebarkan dirinya sendiri. Nah, kalau worm itu dia bisa menyebarkan virus kalau ada pemicunya diakses gitu. Kemudian kalau trojan agak berbeda ya sama si virus. Kalau virus sama worm ini tujuannya merusak data, menghapus data, menghilangkan data begitu. Nah, kalau trojan itu adalah aplikasi yang digunakan tujuannya untuk mengambil alih ya, mengambil alih hak akses dari PC tertentu. Untuk apa hak akses itu diambil? Nah, bayangkan kalau PC ya, PC-nya saya sebagai dosennya kalian. Nah, kalian pasang trojan di laptopnya saya. Nah, trojan itu kan apa ya, bisa mengakses hak akses PC yang sudah terbajak ya, terhijack gitu. Nah, bayangkan kalau kalian bisa membajak laptopnya saya, apa yang bisa kalian lakukan? Yang pertama, misalnya merubah nilai kalian. Yang kedua, misalnya membuat sesuatu yang tidak saya buat gitu. Jadi kerugiannya akan lebih berdampak dibandingkan dengan virus ataupun worm. Ya. Nah, kalau spyware itu adalah software yang fungsinya untuk memata-matai, mengintai, memantau ya, apa saja yang dilakukan oleh si pengguna PC-nya itu, aktivitasnya seperti apa. Kemudian kalau si adware itu adalah software yang isinya adalah iklan-iklan. Tujuannya adalah untuk memposting, memaksa orang untuk membeli suatu produk di internet ya, melalui internet. Nah, kurang lebih begitu perbedaannya antara malicious ataupun malware yang kita kenal selama ini. Oke, lanjut ya.
Nah, cyber criminal such as attackers and hackers use this malicious program as tool. Nah, kriminal cyber ya, cyber kriminal seperti penyerang, attacker ya, sama hacker itu menggunakan malicious ini, virus, worm, trojan, spyware, adware ini, this malicious program as tool to steal important information. Ya, mereka gunakan ini untuk mencuri, mengambil personal data stored on the computer. Jadi kalau mereka gunakan ini, nah tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil alih ataupun minimal ya, mendapatkan informasi yang ada di PC-nya kita. Oke, these programs pose a several threat to the computer and may destroy its functionality in different way. Nah, jadi ini ya, maksudnya program-program ini, malicious program tadi, malware tadi, itu menyebarkan ancaman mereka ke komputer dan bisa menyebabkan ataupun menghancurkan fungsi dari komputer itu dalam berbagai cara. Ya. Ini kan kalau virus, cara kerjanya hampir mirip sama worm. Nah, tapi itu sangat berbeda dengan trojan dan juga berbeda sama si spyware dan adware. Ya. Lanjut ya. Malicious programs pave their way into one's PC through email attachment and spam email. Nah, jadi program-program ini bisa masuk ke PC-nya kita melalui email, ya, lampiran email ya tepatnya, ataupun email-email yang spam. Nah, maaf. Selain itu, bisa juga dari USB dan juga bisa juga dari ini ya, mengunjungi website yang terlarang ataupun yang berisiko rentan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka melihat mengunjungi situs-situs yang negatif ya, itu pasti ada ancaman ya. Lebih tinggi ancamannya di situ untuk terinfeksi malicious program ini. Kemudian, due to the invasion of malicious program in cyberspace, antivirus program have become necessary for computer. Nah, setelah kita ketahui konsep cara kerjanya, terus dampaknya dan bahayanya dari malicious program ini, adanya antivirus itu menjadi hal yang penting ya bagi komputernya kita. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke bagaimana cara antivirus itu bekerja. Ya. Nah, dicontohkan di sini adalah antivirus ini ya. Saya tidak menyebutkan produknya. Kebanyakan dari komersial antivirus itu bisa menggunakan dua teknik ya. Yang pertama adalah dia menggunakan dictionary virus. Jadi ada database-nya tersendiri yang berisi data-data mengenai virus ya yang sudah ada di mana antivirus itu dibuat ya. Jadi kalau sekarang tahun 2020 berarti ya dictionary-nya, database-nya sampai tahun 2020 saat ini. Ya. Dia menggunakan ini dictionary virus to look for known virus while examining files. Jadi selain dia mengecek ke database-nya dia juga melakukan pengujian ke file-file yang ada di PC-nya kita. Kemudian metode yang kedua adalah detect suspicious behavior from any computer program. Jadi kalau metode yang kedua ini, dia mendeteksi kegiatan ataupun aktivitas yang mencurigakan di komputernya kita. Apa yang sudah kita install itu akan dideteksi sama dia cara kerja dari aplikasi tersebut. Nah, jadi kalau ada aplikasi aneh yang kita install di PC-nya kita, nah si antivirus akan bekerja untuk mendeteksi behavior, kebiasaan aktivitasnya si
program ini aneh, mencurigakan atau bagaimana. Gitu. Nah, penjelasannya di sini ya. Kalau yang dictionary approach, pendekatan dictionary, itu selama dia menguji file, si antivirus juga akan ini ya, membaca ke database-nya dia untuk mengetahui mana yang diidentifikasi sebagai virus oleh si pengguna. Ya. Ini sama sih seperti yang di sini ya, pembahasannya. Kemudian yang kedua, if a bit of code in the file matches with that of any virus in the dictionary, then the antivirus software can either delete the file, repair the file by removing or quarantine it. Nah, jadi kalau ada ini ya, setelah dia menguji tadi, setelah dia selesai menguji, nanti kalau ada salah satu aja, sedikit aja kode di programnya itu yang cocok ya, yang match sama database virusnya dia akan memberikan saran kepada kita untuk menghapus, dia bisa repair dengan cara mengeluarkan ya, mengusir si virus atau mengkarantina file tersebut ya. Terus kalau metode yang kedua ini ya, yang ini mendeteksi behavior, itu the antivirus software monitors the behavior of all the program instead of identifying the known viruses. Antivirusnya itu memonitor seluruh kebiasaan ataupun aktivitas dari program ya, dari program yang telah terinstall daripada ini ya, dibandingkan dengan mengidentifikasi. Jadi metodenya memang bertolak belakang dengan yang pertama tadi ya. Jadi kalau yang tadi itu dia ngecek ke database-nya dia, kalau yang ini adalah dia melakukan pengecekan langsung ke program yang mencurigakan itu. Apa yang dicek adalah behavior-nya ya. Kemudian whenever a program with suspicious behavior is found, the software alerts the user and asks what to do. Jadi kalau ada satu aja program yang mencurigakan ketemu, no? Nah, jadi dia akan nanya lagi ke pengguna mau diapain. Ya. Pilihannya sih ada 3 tadi ya, mau dihapus, mau di repair, atau mau di karantin. Jadi ada beberapa metode yang bisa dilakukan ya. Salah satu ataupun produsen dari antivirus itu dia mengembangkan metode variasi tertentu yang kayak gini. Ya. Si antivirusnya itu akan mencoba untuk menyamakan ataupun melihat awal ya, the beginning of each new executable code. Jadi setiap permulaan awal dari kode exe-nya itu ya, file exe-nya. Kemudian this being executed before transferring. Nah, jadi sebelum exe-nya itu dijalanin, dia akan mengecek dulu kodenya. Jadi intinya adalah pencegahan gitu. Sebelum pengguna klik 2 kali, si antivirus akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Gitu. Kemudian, if the program seems to be a virus or using self-modifying code, then it immediately examines the other executable program. Kalau satu buah program sudah mencurigakan begitu ya, sudah dicurigai sebagai sebuah virus atau menggunakan self-modifying code, kode-kode yang bisa memodifikasi dirinya sendiri di programnya itu, maka secara cepat ya, secara segera si antivirus akan menguji executable program yang lainnya, file exe yang lainnya gitu. Jadi kalau sudah di tag ya dia langsung ngecek lagi yang lainnya biar cepat gitu. Oke. Nah, ini adalah produk-produk yang populer di tahun 2011 ya. Kalian bisa lihat. Kemudian kita masuk ke
choosing the best antivirus software. Bagaimana ataupun tips triknya kita dalam memilih antivirus. Ya, ada tiga sih ya. Ada tiga variabel utama yang mesti kita perhatikan dalam memilih antivirus ya. Yang pertama adalah antivirus detection accuracy ya. Seberapa akurat antivirus tersebut dalam mendeteksi antivirus. Nah, checks for antivirus software that scan and detects viruses accurately and detects the majority of threat. Jadi selain dia bisa mendeteksi virus, dia juga harus bisa mendeteksi ancaman ataupun potensi dari sebuah aplikasi, sebuah file yang beresiko berisi virus gitu. Jadi bukan hanya virus ya, ada banyak hal malicious yang lainnya. Kemudian kecepatannya. Kalau kita mau nyekan data di laptop, itu ada 1 terabyte. Nah, itu pasti akan lama sekali ya untuk bisa selesai melakukan penyekianannya. Nah, jadi speed di sini, perform speednya itu sangat berpengaruh di sini. Ya. Can perform the task quickly and efficiently. Cepat dan efisien. Kemudian resource utilization. Kita harus memastikan bahwa si antivirus menggunakan minimal sistem resource-nya kita and does not affect system performance when performing a scan. Jadi apa ya? Gampangnya sih kayak gini ya. Antivirus itu tidak membuat laptopnya kita itu menjadi berat, menjadi hang ataupun menjadi slow kinerjanya. Jadi ada bagian tertentu di sebuah PC yang digunakan, tapi tidak mengambil perform bagian yang lainnya gitu. Jadi nanti bagaimana cara untuk menentukan ini ya dicoba satu persatu. Nanti akan diketahui secara pengalaman kalian mana yang lebih baik menurut kalian masing-masing. Ya. Oke, ini adalah penjelasan lebih lanjutnya. Juga harus memiliki automatic address ya. Jadi virus itu kan selalu berkembang ya. 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari pasti akan ada virus-virus yang muncul ya di dunia ini. Makanya kita harus menggunakan antivirus yang memiliki fitur untuk otomatis secara update-nya secara otomatis begitu. Karena itu penting. Kemudian mesti juga memiliki fitur spyware detection and prevent. Spyware itu dideteksi sama dicegah ya untuk bisa masuk ke PC-nya kita. Kemudian mesti juga memiliki fitur email scanning. Ya, email-email yang masuk di emailnya kita harus bisa di-scan, ditinjau ya. Mana yang berisi virus, mana yang berpotensi bahaya gitu. Menggunakan ini ya, skema POP sama SMTP ports. Kemudian hacker blocking ya. Fitur yang berikutnya, the feature prevent other user from gaining ya. Ya intinya ya bagaimana si antivirus itu bisa memblokir, mereject itu orang-orang yang ingin mengambil alih PC-nya kita. Kemudian bidirectional firewall. Jadi firewall yang 2 arah antivirus sama si firewall bawaan di PC-nya kita. Kemudian technical support itu juga cukup penting sih ya. Di zaman yang sekarang kalau kita bingung menggunakan antivirusnya kita nanya ke technical support. Kemudian ini ada fitur tambahan parental control hanya untuk menjaga ataupun memantau ya penggunaan PC-nya kita oleh anak-anak. Kemudian yang pasti akan ini ya, easy to use dan easy installation. Kemudahan install, kemudahan penggunaan dan antarmuka yang baik. Kemudian on demand and schedule scanning ya. Jadi kita bisa menjadwalkan kapan kita mau nyekan PC-nya kita. Kalau
perusahaannya kita itu Sabtu Minggu libur, ya kita jadwalkan di hari Sabtu ataupun hari Minggu supaya si PC secara otomatis bisa nyekan virus. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke step to install ya. Saya pikir ini sudah dikuasai oleh kalian semua ya. Oke, nah lanjutnya how to test. Bagaimana kita bisa menguji ataupun mengetahui ya kalau si antivirus itu sudah bekerja. Nah, kalian bisa gunakan ataupun ikuti contoh-contoh tahapan yang berikut ini. Kita buka Notepad, nah terus kita ketikkan kode berikut ini. Ya. Kemudian kita rename menjadi myfile.com. Jadi nama notepadnya itu kita rename menjadi myfile.com. Ekstensinya adalah com. Kemudian kita jalankan antivirusnya itu di folder myfile.com ya. Nah, kita lihat tuh apakah antivirusnya itu bisa mendeteksi ya. Kalau dia mendeteksi, artinya adalah antivirusnya bekerja dengan bagus. Oke. Kemudian kita lanjut. Ini adalah configuring suatu produk dari antivirus, kita lewatkan saja. Kemudian ini juga produk yang lain dari antivirusnya, kita lewatkan saja. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini. Namun yang penting adalah ini, antivirus security checklist ya. Apa yang harus kita perhatikan benar-benar, poin-poin yang harus kita ingat dalam menggunakan antivirus ya. Yang pertama adalah do not use multiple antivirus program ya. Jangan kita gunakan antivirus yang banyak ya. Cukup satu. Pilih satu yang terbaik menurut kalian, tapi jangan install lebih dari satu gitu. Ya. Karena apa? Karena bisa memberatkan kinerja dari PC-nya kalian dan bisa bentrok gitu ya antar antivirus satu sama lain. Kemudian kita mesti update ya. Update antivirusnya secara simultan, secara berkala. Dan juga ini ya, kalau kita gunakan antivirus yang berbayar, kita mesti sering-sering mengunjungi vendor webnya kita, webnya antivirus itu ya, untuk mendownload patch yang terbaru. Kemudian kita mesti mengaktifkan fitur real-time scanning. Kita juga mesti mengaktifkan fitur link and email scanning. Kita juga mesti mengaktifkan firewall-nya kita. Dan juga kita selalu menjadwalkan scan minimal ya 1 minggu sekali ya. Menurut saya itu mesti kita lakukan. Scan virus dalam PC-nya kita. Oke, ini sudah habis. Nah, cukup di sini materi antivirus kali ini ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di video ini ya, ataupun bisa japri di WA-nya saya ataupun di WA grupnya kita ya. Nah, sebagai penutup jangan lupa untuk dukung support channel ini supaya bisa bermanfaat dan bisa dipelajari, dilihat sama banyak orang ya. Tetap like, subscribe, share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian bisa selalu update ya setiap video, setiap informasi yang saya share di playlistnya saya. Oke, terima kasih. Selamat siang dan salam Budi Luhur.